وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى أصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Ikhwati fillah, kita masih dalam halaqah tadabbur Al-Quran, dan pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur tentang ukhuwah yang sempat kita bahas pada akhir tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian memperoleh rahmat. Ikhwah sekalian, innamal mu'minuna ikhwah kemarin sudah kita bahas. Karena kalau kita membagi ayat ini untuk kita bisa tadabbur lebih dalam, maka ayat ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kalimat innamal mu'minuna ikhwah. Dan ini sudah kita bahas bahwa salah satu semangat ikhwah atau ukhuwah ini adalah memiliki wihdatus syu'ur, perasaan yang sama atau sehati. Kemudian kalimat yang kedua atau bagian kedua setelah innamal mu'minuna ikhwah adalah kalimat fa'aslihu baina akhawaykum. Kalau kita singkat, ini temanya tentang islah atau tentang suluh. Kemudian bagian yang ketiga kalimat wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian memperoleh rahmat. Karena kita sudah membahas kalimat yang pertama tentang hakikat ukhuwah, pentingnya ukhuwah, semangat ukhuwah, wihdatus syu'ur, maka pada hari ini kita akan coba membedah kalimat yang kedua, perintah islah, fa'aslihu baina akhawaykum, dan islahkanlah di antara saudara-saudara kalian. Kita tahu bahwa meskipun di antara orang-orang yang beriman memiliki semangat ukhuwah yang besar, memiliki semangat persaudaraan yang besar, memiliki perasaan cinta yang dalam kepada sesama orang yang beriman, tapi sebuah sunatullah yang tidak bisa dihindari bahwa ukhuwah itu akan mengalami ujian-ujian di tengah perjalanannya. Tidak ada ukhuwah yang berlangsung mulus sepanjang perjalanannya, baik ukhuwah karena darah ataupun ukhuwah karena perjuangan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mulus. Tetap dalam hubungan ukhuwah itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian-ujian, bisa untuk mempererat ukhuwah itu, bisa juga nanti dikuasai oleh syaitan sehingga meretakkan ukhuwah itu. Tidak ada satupun ukhuwah yang tidak terganggu dengan ujian ini. Tidak ada satupun ukhuwah yang lepas dari ujian permasalahan di dalam hubungannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bahwa kita ini adalah bersaudara, langsung Allah memberikan perintah, yaitu perintah islah bainan nas. Seolah-olah Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, tapi meskipun demikian tetap akan ada masalah dalam persaudaraan itu. Maka damaikanlah di antara manusia, di antara saudara-saudara kalian, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian memperoleh rahmat. Jadi ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, tetapi juga jangan kita buat-buat untuk menjadi masalah besar.
Karena nggak usah kita cari-cari pun akan ada masalah ukhuwah itu di antara kita. Nggak usah dicari-cari, udah dihindari pun tetap aja ada masalah percekcokan rumah tangga antara suami dengan istri, antara saudara dengan saudara, antara sesama pengurus masjid, antara satu kantor teman-teman kita di kantor, antara atasan dengan karyawannya, antara seorang amir dengan prajuritnya, antara seorang ustadz ulama dengan murid-muridnya. Dan itu pasti akan dijadikan sebagai ujian oleh Allah kepada ukhuwah kita. Sehingga tidak perlu kita mencari-cari masalah, karena masalah itu pasti akan datang dalam hubungan ukhuwah. Yang perlu kita persiapkan sebelum masalah itu semakin banyak dan semakin sering, dan mudah-mudahan tidak banyak, yang perlu kita persiapkan itu adalah mental islah, semangat damai, semangat islah di antara sesama orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita membaca kisah-kisah di zaman para sahabat, setelah kita tahu bagaimana eratnya hubungan ukhuwah antara muhajirin dengan ansar, ya Allah gambarkan di dalam surat Al-Hasyr bagaimana orang-orang ansar ini sangat mencintai orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Bagaimana orang-orang ansar ini tidak ada masalah dalam hati mereka, sangat bersih, tidak ada rasa cemburu dan dengki kepada orang muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Bahkan orang ansar rela berkorban untuk kepentingan orang muhajirin. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tetapi meskipun semangat ukhuwah itu luar biasa antara orang muhajirin dengan ansar, tetap sesekali ada masalah ukhuwah di antara mereka, yang kadang-kadang hampir retak ukhuwah itu di antara mereka. Kadang kita terkagum-kagum dengan kasus bagaimana semangat orang ansar untuk berbuat baik kepada muhajirin. Seperti kisah ketika orang-orang ansar selesai memanen hasil kurma. Jadi ini peristiwanya baru-baru datang muhajirin ke Madinah, tahun-tahun pertama hijrah. Baru saja orang ansar memetik buah kurma panen besar di Madinah. Lalu kurma itu dikumpulkan. Nabi SAW bertanya kepada orang-orang ansar, bagaimana kalian akan membagikan buah kurma ini wahai ma'asyarul ansar? Dan waktu itu orang muhajirin tidak ikut dalam acara panen raya. Kenapa? Karena orang muhajirin merasa tidak enak hati. Ini bukan lahan mereka, bukan tanah mereka, mereka juga tidak bekerja di sana. Ini murni hartanya orang ansar. Sehingga ketika orang ansar berkumpul panen raya, semacam acara pesta panen raya, untuk membagi-bagikannya, untuk menikmatinya, orang muhajirin semuanya duduk di rumahnya, tinggal di masjidnya, tidak ada yang berani ikut dengan acara ini, kecuali Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya kepada orang ansar, bagaimana kalian akan membagikan buah kurma ini? Apa jawaban orang ansar? Ya Rasulullah, kami tidak akan membagikannya di antara kami, tapi kami akan membagikannya antara saudara-saudara kami kaum muhajirin. Jadi kalau kita ilustrasikan, kita misalnya merantau ke sebuah kota. Seperti pertama dulu saya datang ke Bandung dari Jawa Timur. Waktu itu saya belum punya pekerjaan, belum punya tempat tinggal, belum jelaslah kehidupan di Bandung. 3 hari pertama saya tinggal di rumah saudara istri saya, Ustadz Muhtaram. Mungkin sebagiannya mengenal, tinggal di Antapani. Saya tinggal di rumah beliau. Diberikan ruang bersama istri saya di salah satu kamar di rumahnya. Coba bayangkan kalau pas lagi kayak gitu, misalnya si tuan rumah datang bawa pulang durian, harum wangi, dan kita senang makan durian. Di kamar kita cium bau durian, ternyata lagi bawa durian. Terus anak-anaknya pada rame, durian, pengen makan. Kira-kira kita yang menjadi tamu di situ akan langsung keluar atau diam di dalam kamar? Diam saja, gak enak hati. Meskipun kita pengen juga, tapi gak punya uang dan lagi merantau juga, baru beberapa hari. Sehingga kita dalam keadaan malu dan gak enak hati, kita diam di kamar, berharap dipanggil. Karena tuan rumahnya adalah ansor, dia tidak akan membuka durian itu kecuali setelah dia memanggil kita. Dia ketuk pintu kamar, ayo keluar, makan durian bareng-bareng. Kami tidak akan membelah durian ini sampai engkau duduk bersama kami. Begitulah semangat ansor kepada muhajirin ketika mereka mendapatkan rezeki dari panen kurma.
Belum lagi nanti ada kisah seorang laki-laki Ansar yang bernama Abu Talha. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki muhajirin baru datang dari hijrah. Dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, asabanil juhd." Ya Rasulullah, saya kepayahan, saya kesusahan, saya kelaparan, saya kecapean, saya baru datang dari hijrah. Kalau kita terjemahkan ini yang secara luas, beliau baru datang hijrah, nggak makan beberapa hari, meninggalkan hartanya di Mekah, tidak ada tempat tinggal di Madinah, pokoknya capek banget baru datang. Sehingga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, asabanil juhd." Ya Rasulullah, saya capek sekali, lapar sekali, lelah sekali, ngantuk sekali. Lalu Rasulullah SAW pergi ke rumah istri-istri beliau untuk mencari makan agar bisa membantu laki-laki muhajirin. Pergi ke rumah Ummu Salamah, tidak ada makanan di rumah Ummu Salamah. Pergi ke rumah Hafsah, tidak ada makanan di rumah Hafsah. Pergi ke rumah Saudah, tidak ada makanan di rumah Saudah. Setiap istri yang beliau datangin, tidak ada makanan di rumah mereka, walaupun sebutir kurma, saking miskinnya. Akhirnya Nabi balik lagi ke masjid. Lalu beliau berdiri di antara para sahabat Ansar, mengatakan, "Ya ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, man minkum yudhayyifu hadzal rajul rahimahullah." Siapa di antara kalian yang mau menyambut tamu di rumahnya satu malam laki-laki ini? Semoga Allah merahmatinya. Siapa yang mau memberikan tempat untuk laki-laki ini satu malam saja agar Allah merahmatinya? Langsung berdiri seorang laki-laki Ansar namanya Abu Talha. Dan orang-orang Ansar sedikit yang kaya, rata-rata juga miskin sama seperti muhajirin. Sedangkan orang muhajirin yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf belum jadi orang kaya karena baru berhijrah. Laki-laki Ansar Abu Talha berdiri dan dia termasuk orang yang bukan hanya miskin tapi fakir. Dia berdiri, "Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah yang akan menyambut tamu ini." Akhirnya orang muhajirin itu dibawa oleh Abu Talha ke rumah beliau. Sampai di rumahnya, Abu Talha berkata kepada istrinya, kata Abu Talha, "Akrimi dhaifa Rasulillah." Wahai istriku, muliakanlah, sambutlah tamu Rasulullah ini dengan baik. Artinya kasih makan dan kasih tempat untuk istirahat. Sambutlah tamu Rasulullah ini dengan baik. Apa kata istrinya? "Ya Abu Talha, ma indana ta'amin qad illa qutus sabiyah." Wahai Abu Talha, kita nggak punya makanan apa-apa di rumah selain satu potong roti, itu pun jatah anak-anak kita untuk makan malam. Dan anak-anaknya jumlahnya banyak sehingga diistilahkan dengan sabiyah. Sabiyah itu secara bahasa artinya jama'atun minas subyan, anak yang banyak, jumlahnya lebih dari 6. Ma indana ta'amin qad illa qut as-sabiyah. Kita nggak punya makanan apa-apa ya Abu Talha selain satu potong roti, dan itu pun jatah anak-anak kita untuk makan malam. Kita aja nggak makan dari pagi. Kata Abu Talha, "Wahai istriku, kalau anak-anak nanti minta makan, hiburlah mereka sampai mereka tertidur. Kalau mereka udah tertidur, sediakanlah roti itu untuk tamu kita. Kemudian kita ikat perut kita, lalu kita matikan lampu supaya tamu kita bisa makan dengan nyaman." Apa kata istrinya? "Sam'an wa ta'atan." Ya, insya Allah saya akan lakukan itu. Ini istri yang solehah. Akhirnya anak-anaknya minta makan, langsung diajak ke kamar, dihibur sampai mereka tertidur semuanya. Tidak dikasih makan. Lalu roti itu disediakan untuk muhajir sambil dengan wajah ekspresi yang baik sehingga laki-laki muhajirin ini bisa makan dalam kegelapan, dan mereka berdua mengikat perutnya dengan tali dan batu. Kalau kita husnuzon kepada muhajirin yang tadi datang, nggak mungkin laki-laki tersebut mau makan di rumah orang yang mereka juga kesusahan. Pasti nggak enak hati. Nggak mungkin dia tega memakan satu potong roti milik jatah anak-anak orang lain yang lagi kelaparan juga sama seperti dia. Nggak mungkin dia mau makan. Terus kenapa dia kok makan? Ini menunjukkan betapa baiknya Abu Talha dan istrinya dalam menyambut tamu, sampai tamunya nggak tahu masalah yang dihadapi oleh keluarga itu, sehingga dia tega untuk memakan roti satu-satunya. Ini di sini kita bisa lihat luar biasa. Karena kalau kita membaca sirah ini dengan husnuzon, kita husnuzon, nggak mungkin si laki-laki muhajirin ini menjadi oportunis yang mumpung ada langsung makan, terserahlah tuan rumah itu lapar apa enggak. Enggak.
Tapi dia merasa nyaman disambut dengan baik. Ekspresi penyambutnya, ekspresi yang punya rumah, seolah-olah mereka udah kenyang, seolah-olah mereka tidak ada masalah, sehingga dia dengan rasa nyaman bisa makan roti tersebut. Tidak ada keributan di rumah itu, tidak ada suara anak-anak menangis karena kelaparan, saking bagusnya mereka dalam menyambut tamu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, kata Allah. Mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya meskipun mereka membutuhkannya. Nah, meskipun semangat persaudaraan orang Ansor setinggi ini, seluar biasa ini, tapi tetaplah ada masalah dalam hubungan persaudaraan mereka. Ini sesuatu yang wajar. Jangan terlalu histeris ketika melihat ada sedikit masalah di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain di antara kaum muslimin, atau bahkan di dalam satu kelompok. Ini hal yang wajar. Ini termasuk di antara sunnatullah dalam dakwah, dalam perjalanan hidup. Suami istri aja bisa cekcok, apalagi hubungan ukhuwah fillah, ukhuwah karena perjuangan. Tercatatlah sebuah kisah atau adegan keretakan ukhuwah antara Bilal Muhajir dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam suatu perjalanan dakwah, Bilal dengan Abu Ayyub memiliki permasalahan. Saking luar biasanya masalah tersebut, sampai Abu Ayyub marah banget kepada Bilal dan mengatakan, "Ya ibnas sauda, wahai anak perempuan yang hitam." Saking marahnya Abu Ayyub Al-Ansari kepada Bilal. Padahal kita tahu betapa luar biasanya semangat ukhuwah Abu Ayyub Al-Ansari kepada kaum muhajirin. Tapi namanya ujian. "Ya ibnas sauda, wahai anak perempuan yang hitam." Sehingga membuat Bilal merasa sedih dengan panggilan tersebut. Akhirnya peristiwa ini didengar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menegur Abu Ayyub dengan mengatakan, "Innaka mru'un fika syai'un min jahiliyah." Kamu itu laki-laki yang masih ada sifat-sifat jahiliyah. Lalu Abu Ayyub mencari Bilal, lalu memegang kakinya Bilal, memeluk kakinya Bilal dan mengatakan, "Ya Bilal, katakanlah kepada aku apa yang pernah aku katakan untukmu. Balaslah apa ucapanku dengan ucapan yang sama." Kata Bilal, "Tidak ya Abu Ayyub." Akhirnya Abu Ayyub memaksa, "Tidak juga, tidak." Yang jelas akhirnya mereka pun islah. Bilal memaafkan Abu Ayyub. Abu Ayyub serius memaafkan Bilal dan mendermakan sebagian hartanya sebagai bentuk minta maaf. Ini namanya semangat islah. Tidak masalah kalau ada sedikit perbedaan, sedikit percekcokan, sedikit pertengkaran di antara kita. Yang jadi masalah kehilangan semangat islah setelah itu. Karena orang-orang yang lebih mulia dari kita pun sering kali terjadi percekcokan di antara mereka. Tetapi semangat ukhuwah mereka lebih besar. Semangat islah mereka itu tinggi. Dan semangat adab dalam berbeda pendapat itu mereka jaga. Sehingga percekcokan itu tidak membuat mereka kemudian memutuskan silaturahim. Karena itu dosa besar. Makanya Allah katakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Setelah itu, "Fa aslihu baina akhawaykum." Ini lebih kepada spirit islah. Sama kayak Abu Bakar dengan Umar juga sering bercekcok, sering bertengkar, sampai direkam oleh Al-Quran. Pernah suatu ketika Abu Bakar mengatakan suatu usulan kepada Rasulullah, "Menurut saya begini ya Rasulullah." Kata Umar, "Menurut saya begitu ya Rasulullah." Kata Abu Bakar, "Ya Umar, kamu senang banget beda-beda dengan saya?" Kata Umar, "Enggak, emang saya pendapatnya kayak gini, tapi dari kemarin kamu selalu beda dengan saya." Umar ramai itu. Turun ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd." Turun ayat pembukaan surat Al-Hujurat karena percekcokan antara Abu Bakar dan Umar. Wahai orang-orang yang beriman, kalian lupa di depan kalian itu ada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara di depan Nabi. Janganlah kalian berteriak-teriak di depan Nabi. Akhirnya islah. Abu Bakar, engkau Siddiq. Kata Abu Bakar, Umar, engkau Faruq. Saling menghargai. Ini namanya fa'aslihu baina akhawaykum. Wajar terjadi perbedaan pendapat di antara walaupun satu perjuangan. Begitu juga kita dalam mengurus satu masjid, mengurus satu program di kantor kita, mengurus rumah tangga, mengurus suatu urusan dakwah, dan berbagai macam hal. Wajar terjadi kadang-kadang sampai agak nggak enak perasaannya. Tapi yang harus kita bangun setelah itu adalah semangat islah.
Karena kata Nabi, jika ada dua orang yang bersaudara kemudian bertengkar, maka yang pertama mengajak islah, dia yang pertama masuk surga. Yang pertama mengajak islah, dia yang pertama masuk surga. Terserah siapa yang benar, siapa yang salah, tapi yang penting siapa yang pengen lebih dulu masuk surga, maka dia yang lebih dulu mengajak untuk islah atau damai. Kemudian terjadi lagi masalah di antara orang-orang Ansar. Kita tahu ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da' fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Itu ayat turun untuk orang-orang Ansar. Antara dua kubu Ansar yang besar. Yang pertama kubu Aus, yang kedua kubu Khazraj. Dua kubu ini dulu a'da'a, saling bermusuhan dan saling berperang beratus-ratus tahun lamanya. Tapi dengan nikmat Allah datangnya Islam, akhirnya fa'alafa baina qulubikum, Allah mentaklif, mengikat hati mereka, melembutkan hati mereka, sehingga fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian menjadi bersaudara. Dulu kalian berada di hufratin minan nar, berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian dari api neraka, yaitu dengan bersaudara. Ini antara Aus dan Khazraj. Dan mereka akhirnya setelah Islam menjadi sangat erat hubungan ukhuwahnya. Tapi meskipun demikian, adegan-adegan percekcokan di antara mereka kerap kali menghiasi perjalanan ukhuwah itu. Salah satu yang paling luar biasa itu kejadian di Quba. Orang-orang ahlu Quba. Ahlu Quba itu kalau kata Allah di surat At-Taubah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid Quba itu ada laki-laki, sekumpulan orang yang suka sekali membersihkan diri, dan Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri itu. Artinya, ini orang-orang yang hebat. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan sebagai ahlu taqwa. Masjid mereka itu disebut masjid taqwa. Jadi masjid taqwa pertama di muka bumi itu bukan masjid diacarakan. Masjid at-taqwa pertama di muka bumi itu adalah Masjid Quba, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun atas dasar takwa. Ternyata ahli Quba, orang-orang muttaqin, orang-orang yang mutatahhirin ini bisa saja tersulut dengan pertengkaran di antara mereka. Lagi duduk 3 orang laki-laki. Satu laki-laki pemuda dari Aus, satu laki-laki pemuda dari Khazraj, satu lagi pemuda dari Yahudi. Ngobrol mereka, ngobrol biasa gitu. Tiba-tiba jadi menyebut-nyebut tentang kehebatan masa lalu, kehebatan nenek moyang, kehebatan kaumnya masing-masing. Dan si orang Yahudi ini terus mengorek-ngorek dan memancing-mancing. Dia jadi provokator, dia jadi nambang, mengadu domba. Kalau orang Aus kan gini-gini kan ya? Ya, orang Aus begini-gini. Nah, orang Khazraj juga punya begini, orang-orang hebatnya. Saling rame-rame akhirnya jadi saling mengejek, akhirnya jadi bertengkar, akhirnya bawa geng. Bawalah dari kaum Aus, bawa dari kaum Khazraj. Di depan masjid udah siap lempar-lemparan batu tuh. Pada bawa pedang dan masih lempar-lemparan batu. Ternyata peristiwa ini langsung dikasih tahu oleh sebagian sahabat ke Rasulullah di Madinah, di Nabawi. Apa kata Nabi kepada sahabat yang ada di Masjid Nabawi? Qumu bina nuslih bainahum. Ayo kita bareng-bareng mendamaikan di antara mereka. Nabi datang ke sana, kemudian Nabi langsung berdiri di tengah-tengah antara dua kubu ini, hampir saja kena lemparan batu, dan Nabi membacakan ayat tadi. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha ya ma'syaral ansar. Dulu kalian ada fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Akhirnya mereka menangis teringat dengan masa jahiliyahnya, dengan nasihat Nabi, lalu mereka berangkulan lagi dan damai lagi. Fa'aslihu baina akhawaykum. Jadi semangat Islam itu tetap harus dihidupkan di antara kita, seerat apapun hubungan ukhuwah kita. Karena pasti Allah akan menguji ukhuwah itu dengan berbagai macam masalah di antara kita. Namanya manusia, karakternya beda-beda. Belum lagi nanti dalam satu kumpulan jama'atun minan nas, satu kumpulan manusia itu selalu ada 3 macam orang. Ada orang yang zalimun li nafsih, suka menyakiti dirinya dan orang lain, orang yang nggak benar. Ada yang muqtasid,
labil, tengah-tengah. Ada yang sabiqum bil khairat, orang yang sangat baik dan bersemangat kepada kebaikan. Tidak semuanya orang baik. Di sana juga ada orang yang tidak baik, atau orang yang belum baik, atau orang yang masih labil, masih bingung. Maka karena itu mungkin sekali terjadi percekcokan di antara kaum muslimin, di antara kita yang berukhuwah fillah. Maka yang harus kita hidupkan itu bukan menghindari atau berharap tidak ada percekcokan, walaupun kita menghindarinya, tetapi membangun semangat islah di antara kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa ala ukhbirukum bi afdal min darajatis siyam wal qiyam, ay min darajatis siyam was shalah was sadaqah. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan suatu amal yang lebih utama daripada siam, puasa, salat dan sedekah? Jadi Nabi sedang memancing para sahabat untuk memperhatikan apa yang akan beliau katakan. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amal yang lebih utama daripada salat, yaitu salat sunnah seperti tahajud, siam yaitu puasa sunnah, dan sedekah yaitu memberikan harta secara sunnah? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, al-islahu dzatil bain, yaitu mendamaikan di antara orang yang bertengkar. Itu lebih utama dan lebih disukai Allah daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Makanya Nabi pernah telat sholat zuhur ke masjid gara-gara Nabi sedang sibuk untuk mengurus pertengkaran di antara beberapa kaum di Bani Salimah atau Salamah. Jadi Nabi jadi telat datang ke masjid, sehingga sholat di masjid itu dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Kenapa Nabi tidak datang? Karena Nabi ada di Bani Salamah mengurus mereka yang lagi bertengkar. Jadi Nabi jadi juru muslih, islah di antara kaum muslimin. Karena amalan islah ini lebih disukai oleh Allah daripada ibadah. Kenapa? Ibadah itu hanya mensolehkan diri sendiri, sedangkan islah mensolehkan banyak orang lain, sehingga sama-sama mendapatkan kebaikan. Ini sebabnya kenapa ada hadis bahwa islah itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Nabi SAW juga pernah memuji salah satu cucu beliau karena dia akan menjadi juru damai di antara dua kelompok muslim besar pada masanya. Suatu ketika Nabi sedang menggendong Hasan bin Ali, cucu beliau. Sambil mengecup keningnya Hasan, kemudian mengelus-elus kepalanya Hasan, Nabi mengatakan, inna ibni hadza sayyidun wa la'alla Allah an yuslih bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Hadis Bukhari. Kata Nabi, wahai para sahabat, cucuku ini adalah pemimpin, sayyid, dan semoga Allah nanti akan menjadikan dia sebagai pendamai di antara dua kubu muslim yang sangat besar. Semoga Allah akan mendamaikan dengannya dua pasukan Islam yang sangat besar. Hadis riwayat Bukhari. Ini masuk dalam kategori hadis tanabbu. Hadis tanabbu itu hadis yang memberitakan masa depan yang belum terjadi. Dan ternyata itu terjadi. Ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh sebagai Khalifatul Rasyidin yang keempat, maka tampuk kekuasaan itu kemudian diserahkan kepada anaknya Ali, yaitu Hasan bin Ali. Mulailah orang-orang datang untuk berbaiat kepada Hasan bin Ali dengan jumlah kaum muslimin seperti gunung. Saking banyaknya orang yang berbaiat kepada Hasan bin Ali. Jadi fi'atun azimah, satu kelompok kaum muslimin yang sangat besar. Tapi di tempat yang lain, sebagian kaum muslimin yang lain membaiat kepada laki-laki dari keluarganya Utsman bin Affan yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah juga mengaku sebagai khalifah, Hasan yang layak sebagai khalifah. Padahal hadis Nabi itu apa? Jika kalian menemukan ada dua khalifah dalam kaum muslimin, maka bunuhlah yang keduanya. Kan itu kan hadisnya. Kenapa tidak boleh ada dua khalifah? Sebagaimana tidak boleh ada dua imam dalam satu masjid. Haram hukumnya melakukan dua sholat jamaah dalam satu masjid. Yang di sana buat jamaah, yang di sini buat jamaah karena beda mazhab. Tidak boleh itu. Itu keliru besar dan Allah soal sah apa tidak, tapi itu dosa. Begitu juga dalam kepemimpinan Islam, tidak boleh ada dua khalifah. Jika kalian menemukan dua khalifah, maka bunuhlah yang kedua. Sehingga harusnya
Muawiyah yang diperangi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ramai-ramai antara kubu Hasan dengan kubu Muawiyah, hampir saja terjadi perang di antara kaum muslimin. Padahal Hasan ini lebih pantas mendapatkan kekhalifahan daripada Muawiyah. Ditambah lagi memang yang berbayar kepada Hasan ini lebih banyak, dan Hasan lebih duluan dibayar daripada Muawiyah. Berarti dia yang pertama dan Muawiyah yang kedua. Tetapi daripada ramai-ramai, akhirnya Hasan mengundurkan diri dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini yang dimaksud dengan la'allallaha ayyuslih bihi baina fi'ataini minal muslimin. Allah akan mendamaikan dua kelompok Islam yang sangat besar dengan anakku ini, yaitu Hasan bin Ali. Lalu ketika Hasan berbaiat kepada Muawiyah, Hasan mengatakan, la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin. Kekuasaan ini adalah ujian untuk kalian dan kesenangan sampai kalian meninggal. Tapi setelah itu ini akan jadi musibah. Tapi Allah alam apa yang terjadi. Kita husnuzon kepada Hasan dan husnuzon kepada Muawiyah, karena kedua-duanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang jelas ini menunjukkan bahwa semangat islah yang dimiliki oleh Hasan bin Ali itu luar biasa. Sekarang mana semangat islah itu di antara kita? Kita mengaku pengikut Hasan, kita mengaku pengikut Ali, kita mengaku pengikut Muawiyah dan yang lainnya, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Tetapi kita justru menghidupkan semangat adawah, bukan semangat islah di antara kaum muslimin. Berarti kita bukan pengikut sejatinya. Makanya muncul dalam istilah Syiah itu ada Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu julukan dari cucunya Ali bin Abi Thalib kepada sebagian kelompok Syiah yang mereka tidak mau tunduk kepada aturan Islam, yang mereka terlalu berlebihan mengkultuskan Ali dan keluarganya sampai mengatakan Abu Bakar dan Umar itu kafir. Sehingga kata cucunya Hasan, antum rawafid, antum Rafidah, kalian itu orang-orang Rafidah, sehingga kalian tidak lagi diterima oleh kami. Jadi keturunan Ali pun tidak menerima mereka karena mereka Rafidah, orang yang menolak syariat, menolak yang benar dengan cara mengkafirkan Abu Bakar dan Ali. Tapi tidak semua Syiah itu Rafidah. Ada dua Syiah di antara semua sekte Syiah yang tidak boleh disebut sebagai orang kafir atau sesat, karena mereka memang mirip dengan Ahlus Sunnah, hanya berbeda dalam masalah Ali. Di antara dua mazhab Syiah yang tidak boleh disesatkan kata para ulama itu adalah Syiah Zaidiyah dan Syiah Ja'fariyah. Saya tidak tahu apakah ini ada di Indonesia atau tidak. Yang jelas dulu ini banyak di Yaman, Zaidiyah dan Ja'fariyah. Sebetulnya dalam Islam itu ada 8 mazhab yang tidak boleh disesatkan. 8 mazhab. 4 diantaranya mazhab Ahlus Sunnah yang kita tahu, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada 2 mazhab tasawuf, ada 2 lagi mazhab Syiah. Nah, 2 mazhab Syiah yang tidak boleh disesatkan menurut ijma' ulama di Mekah, bukan jumhur, tapi ijma' semua ulama sepakat, adalah Syiah Zaidiyah dan Syiah Ja'fariyah. Apa bedanya mereka dengan kita? Kita menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar itu lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Utama bukan mulia ya. Kalau mulia Allah yang Maha tahu, karena yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Tapi kalau utama, ini soal runtutan urutan kepemimpinan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini bagi kita. Tapi kalau bagi dari Zaidiyah dan Ja'fariyah, mereka menganggap Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, tidak mengkafirkan Aisyah dan Hafsah. Hanya Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Sedangkan yang Rafidah, berbagai macam sektanya, ada Ithna Asyariyah dan sebagainya, yang di Iran, di Suriah, di Irak, dan mungkin sebagian besarnya di Indonesia. Rafidah adalah Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan istri-istri Nabi seperti Hafsah dan Aisyah. Jadi intinya, kalau mereka mengaku sebagai pengikut Hasan bin Ali, pengikut Ali bin Abi Thalib, pengikut para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, harusnya mereka juga mengikuti sifat semangat islah di antara kaum muslimin. Bahkan Hasan rela menanggalkan pakaian kekuasaannya, padahal dia lebih layak, dia lebih pantas, dia lebih berhak, dan dia dibayar lebih dulu, dan yang membayarnya lebih banyak. Tetapi dia tanggalkan pakaian itu karena ini hanya masalah dunia, demi memperoleh kebaikan yang lebih besar di antara kaum muslimin, yaitu ukhuwah. Ini namanya fa'aslihu baina akhawaikum. Maka ikhwati fillah, mari kita hidupkan semangat ini dalam kehidupan kita, baik kehidupan rumah tangga,
kehidupan dakwah, kehidupan masyarakat, kehidupan di masjid, di kantor, dan di semua tempat. Karena kita adalah orang-orang yang mengaku beriman. Dan salah satu di antara tugas orang yang beriman itu adalah menjadi juru islah di antara manusia, baik saat di antara orang mukmin ataupun di antara orang mukmin dengan orang kafir, ataupun di antara orang kafir, selama itu bukan dalam hal memerangi agama kita. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.